Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-Dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif, bab ke-12, bagian ke-9 ya. Ini bagian yang ke-9. Saya sempat salah mengucap pembahasan tentang lafif. Waktu itu, pembahasan lafif di video sebelumnya adalah bab atau bagian ke-9. Sebenarnya itu bagian ke-8. Untuk ini, fi'il mudha'af, ya, ini adalah bagian yang ke-9 dalam pembahasan bab 12. Kita akan mempelajari fi'il mudha'af. Fi'il mudha'af itu pada thulathi al-mujarrad, artinya untuk huruf kedua dan ketiga itu sama. Artinya digandakan dengan tasydid. Contoh, radda itu fi'il mudha'af. Radda artinya menolak atau membantah. Madda membentangkan. Adda menghitung atau mengira. Nah, kita coba tasrif istilahi untuk radda. Tasrif istilahinya adalah radda yaruddu raddun, raddun, mardudun, rudda la tarudda. Fi'il madinya radda, artinya dia seorang laki-laki telah menolak atau membantah. Yaruddu, fi'il mudhari'nya, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolak atau membantah. Raddun, penolakan atau bantahan, ini masdar. Isim fa'ilnya raddun, orang yang menolak atau orang yang membantah. Isim maf'ulnya mardudun, sesuatu yang ditolak atau dibantah. Fi'il amrnya rudda, tolaklah atau bantahlah. Fi'il nahinya la tarudda, janganlah engkau menolak atau jangan kau membantah. Nah, kita coba tasrif lugawi ya untuk fi'il madhi. Radda, radda, raddu, raddat, raddata, raddadna, raddatta, raddattuma, raddattum, raddatti, raddattuma, raddattunna, raddattu, raddadna. Radda, dia seorang laki-laki sedang, dia seorang laki-laki telah membantah atau menolak. Radda, mereka dua laki-laki telah membantah atau menolak. Raddu, mereka banyak laki-laki telah membantah atau menolak. Raddat, dia seorang wanita telah membantah atau menolak. Raddata, mereka dua wanita telah menolak atau membantah. Raddadna, mereka banyak wanita telah menolak atau membantah. Raddatta, engkau seorang laki-laki telah membantah atau menolak. Raddattuma, kalian dua laki-laki telah membantah atau menolak. Raddattum, kalian banyak laki-laki telah menolak atau membantah. Raddatti, engkau seorang wanita telah menolak atau membantah. Raddattuma, kalian dua wanita telah menolak atau membantah. Raddattunna, kalian banyak wanita telah menolak atau membantah. Raddattu, aku telah menolak atau membantah. Raddadna, kami atau kita telah menolak atau membantah. Untuk tasrif lugawi fi'il mudhari', kata radda, yaruddu ya. Yaruddu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menolak. Yaruddani ya. Yaruddani artinya mereka dua laki-laki sedang atau akan menolak.
yarudduna, mereka banyak laki-laki sedang atau akan menolak. Taruddu, dia seorang wanita sedang atau akan menolak. Taruddani, mereka dua wanita sedang atau akan menolak. Yardudna, mereka banyak. Taruddani, mereka dua wanita sedang atau akan menolak. Yardudna, mereka banyak wanita sedang atau akan menolak. Taruddu, engkau seorang laki-laki sedang atau akan menolak. Taruddani, kalian dua laki-laki sedang atau akan menolak. Tarudduna, kalian banyak laki-laki sedang atau akan menolak. Taruddina, engkau seorang wanita sedang atau akan menolak. Taruddani, kalian dua atau mereka, Taruddani artinya kalian dua wanita sedang atau akan menolak. Tardudna, kalian banyak wanita sedang atau akan menolak. Aruddu, aku sedang atau akan menolak. Naruddu, kami atau kita sedang atau akan menolak. Untuk tasrif lugawi isim fa'il, raddun artinya seorang laki-laki yang menolak atau membantah. Raddani atau raddaini, dua orang laki-laki yang menolak atau membantah. Radduna atau raddina, banyak laki-laki yang menolak atau membantah. Raddatun, satu wanita yang menolak atau membantah. Raddatani atau raddataini, dua wanita yang menolak atau membantah. Raddatun, banyak wanita yang menolak atau membantah. Isim maf'ulnya mardudun, yang ditolak, satu laki-laki yang ditolak. Mardudani atau mardudaini, dua laki-laki yang ditolak. Marduduna atau mardudina, banyak laki-laki yang ditolak. Mardudatun, seorang wanita yang ditolak. Mardudatani atau mardudataini, dua wanita yang ditolak. Mardudatun, banyak wanita yang ditolak. Untuk fi'il amarnya, tasrifnya adalah rudda, tolaklah wahai engkau seorang laki-laki. Rudda, tolaklah wahai kalian dua laki-laki. Ruddu, tolaklah kalian wahai kalian banyak laki-laki. Ruddi, tolaklah wahai engkau seorang wanita. Rudda, tolaklah wahai kalian dua wanita. Urdudna, tolaklah wahai kalian banyak wanita. Untuk fi'il nahi, la tarudda, janganlah engkau menolak wahai seorang laki-laki. La tarudda, janganlah kalian menolak wahai dua laki-laki. La taruddu, janganlah kalian menolak wahai banyak laki-laki. La taruddi, janganlah engkau wahai satu orang wanita menolak. La tarudda, janganlah kalian wahai dua wanita menolak. La tardudna, janganlah kalian banyak wanita menolak. Sekarang kita masuk pada contoh penggunaan kata hasil tasrif fi'il mudha'af. Misalkan radda bisa berarti mengembalikan, ya, bisa berarti membantah, bisa berarti menolak. Nih, di sini artinya mengembalikan. Waraddallahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Waraddallahu, dan Allah mengembalikan, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, bighayzihim, dengan kemarahan mereka. Lam yanalu khaira, mereka tidak mendapatkan kebaikan. Wa kafallahu almu'minina alqital, Allah lah yang mencukupkan bagi kaum beriman sehingga tidak terjadi pertempuran. Wa kana Allahu qawiyyan aziza, Allah adalah yang maha kuat lagi maha perkasa. Quran surah Al-Ahzab ayat 25. Itu fi'il madhi radda. Kemudian untuk fi'il mudhari' la yaruddu, seperti nama sebuah bab dalam Sahih Al-Bukhari. Bab la yaruddu salama fis salah, bab tidak menjawab salam dalam salat. Artinya tidak
disyariatkan menjawab salam di dalam sholat, bahkan bisa membatalkan sholat. Hanya dengan isyarat sunnahnya ya, kalau kita ada orang mengucapkan salam sedangkan kita sedang sholat, kalau dijawab dengan ucapan, ini membatalkan sholat. Tapi kalau dijawab dengan isyarat, maka isyarat tangan misalkan, maka ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah isim masdar, raddun. Seperti dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau menyatakan faqauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'un raddun 'alal mumatsilah wa qauluhu wa huwas samii'ul basir raddun 'alal mu'attilah. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya suatu apapun, raddun 'alal mumatsilah. Ini bantahan terhadap kelompok al-mumatsilah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa qawluhu wa huwas sami'ul basir, adapun firman Allah yang artinya wa huwas sami'ul basir, dan dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Raddun 'alal mu'attilah adalah bantahan terhadap kelompok yang meniadakan sifat Allah, ya, menolak sifat Allah. Nah, al-mu'attilah yang meniadakan ya. Di situ terjemahkan menentang. Lebih tepat kalau meniadakan. Nah, kemudian untuk isim fa'il raddun. Nah, ini asalnya wa iyyamsaskallahu, disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 107, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Wa iyyamsaskallahu bidurrin, jika Allah menimpakan kepadamu suatu kemudaratan, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menyikapnya, illa huwa, kecuali dia. Wa iyuridka bi khairin, jika dia menginginkan kebaikan kepadamu, fala radda li fadlih, maka tidak ada yang bisa menolak karunia-Nya. Quran surah Yunus ayat 107. Nah, ini asalnya raddun, pihak yang menolak. Ketika didahului oleh la nafiyah lil jins, fala radda, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, itu mengalami nasab. Insyaallah ada pembahasan tersendiri ya di dalam buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab tentang isim-isim yang mengalami nasab. Nah, bisa dilihat sepertinya itu ada di bab 17 kalau saya tidak salah. Nah, atau bab yang tentang isim-isim yang mengalami nasab, termasuk isim la nafiyah lil jins. Nah, kemudian contoh untuk isim maf'ul mardudun, seperti dalam nama sebuah bab pada Sahih Al-Bukhari, bab idza zawwaja ibnatahu wa hiya karihatun fanikahuhu mardudun. Bab idza zawwaja, jika seorang wali menikahkan ibnatahu, putrinya, jika seorang ayah atau wali menikahkan putrinya, wahia karihatun, padahal putrinya itu tidak suka, fanikahuhu mardudun, maka pernikahannya tertolak. Di dalam nama sebuah bab dalam Sahih Al-Bukhari. Maka tidak boleh terjadi pernikahan kalau satu pihak tidak rela. Dalam hal ini yang dicontohkan adalah pihak wanita. Nah, kemudian contoh untuk fi'il amr. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Nah, wa yamsaskallahu bidurrin fala kashif afan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasuli
In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pendapat tentang suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Farudduhu. Rudduhu. Ya, ini fi'il amr untuk kalian laki-laki. Nah, kemudian contoh fi'il nahi seperti dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ajibud da'i wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin. Ajibud da'i, penuhilah undangan orang yang mengundang, wa la taruddul hadiyah, janganlah kalian menolak hadiah, wa la tadribul muslimin, dan janganlah kalian memukul kaum muslimin. Ada kata wa la taruddu, janganlah kalian menolak. Nah, ini fi'il nahi. Demikian, semoga Allah memberkahi ilmu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.